Hai, minasan konnichiwa. O genki desu ka? Ya, kembali lagi kita belajar bahasa Jepang. Kali ini kita akan melanjutkan bab Mina Nihongo, yaitu bab 8. Beberapa waktu lalu sudah kita bahas bab 7. Hari ini kita akan membahas bab 8 yang isinya itu tentang kata sifat. Nah, seperti apa lengkapnya kita simak video ini sampai selesai ya minasan. Hai, kita langsung saja seperti biasa. Kita cek kosakata terlebih dahulu. Hai, hansamu, tampan, kirei, cantik, shizuka, tenang atau sepi, nigiaka, ramai, omoshiroi, menarik, machi, kota, bagus atau baik. Berikutnya ada takai, mahal atau tinggi, bisa dua artinya ya minasan. Kemudian yasui, murah, oishii, enak, atarashi, baru, furui, lama, oki, besar, chisai, kecil. Oke, itu kotoba untuk sesi pertama. Nah, seperti biasa kita latih sedikit kosakata yang telah kita jabarkan tadi. Yang sebelah kiri ukuran tasnya bagaimana minasan? Ya, chisai. Chisai. Oke, sebelahnya oki. Oki desu ya. Hai, berikutnya ini kamera ada harganya. Yang sebelah kiri tentunya ya, yasui. Yasui. Kemudian yang sebelah kanan lawannya takai. Takai. Hai, selanjutnya ini keadaan atau kondisi, lihat yang sebelah kiri itu seperti apa? Ramai ya. Hai, yaitu nigiaka. Nigiaka. Yang sebelah kanan shizuka. Shizuka, sepi ya, sepi atau tenang. Oke, berikutnya ini ada bunga, bentuknya iya. Yang ini juga ada kamar, ini sama-sama kondisinya kirei. Kirei, jadi kirei itu bisa cantik, bisa bersih atau bagus juga bisa. Hai, yang sebelah kanan ini sudah tahu lah ya. Hai, hansamu desu ne. Hai, hansamu. Hai. Kemudian ini sepatu yang sebelah kiri masih celing-celing itu ya. Hai, atarashi. Atarashi, baru. Kemudian lawannya ya, furui. Furui, lama gitu ya. Hai. Oke, itu untuk kosakatanya beberapa. Kita langsung ke pembahasan, yaitu pertama kata sifat dalam bahasa Jepang. Nah, minasan, dalam bahasa Jepang kata sifat itu ada dua jenisnya, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Nah, ciri-ciri kata sifat i biasanya diakhiri bunyi i di akhir katanya atau juga ditandai dengan adanya huruf i. Ya, tapi nanti ada pengecualian untuk kata kire, walaupun ini ada i di belakang, tapi ini tidak termasuk kata sifat i karena bunyinya tidak i. Orang Jepang tidak terlalu membunyikan i pada kire ini minasan, kire, jadi hanya kedengaran e, makanya ini tidak masuk ke kata sifat i. Hati-hati nanti benar-benar diingat ya. Kemudian ciri-ciri kata sifat na ini biasanya tidak ada i, tidak ada huruf i, kecuali yang kiri itu pengecualian, dan tidak pula diakhiri huruf i, begitu ya. Nah itu kata sifat na. Nah, kita coba untuk mengklasifikasikan kata sifat i dan kata sifat na dalam bahasa Jepang. Oke, ini ada kata hansamu yang pertama, ini berarti kata sifat na. Kemudian shizuka, ini kata sifat na juga ya. Kemudian oki, ini berarti kata sifat ya, i ya. Kemudian chisai, kecil, ya kata sifat i ya. Kemudian nigiaka, udah jelas ya, ramai, ini kata sifat na. Kire, ini hati-hati walaupun ada huruf i, ini masuk kata sifat na. Kemudian genki, gitu ya, ini juga tidak ada huruf i di ujung ya, jadi ini kata sifat na. Omoshiroi, jelas ya, menarik, kata sifat i. Kemudian i, bagus, ini jelas kata sifat i.
Furui, lama, ya ini juga sifat i. Kemudian terakhir atarashi, ini juga sifat i ya, baru. Nah, ini klasifikasinya seperti itu minasang. Jadi dari sini sudah tahu ya mana yang kata sifat i dan mana yang kata sifat na. Oke, langsung kita ke pembahasan pola kalimat. Nah, yang pertama ini sebenarnya pola kalimat dasar ya, sama dengan kalimat-kalimat dasar sebelumnya kata benda, yaitu wa, kemudian diisi kata sifatnya na atau i, kemudian des ya. Ini pola dasar sekali. Ini digunakan untuk mendeskripsikan sifat atau karakter dari sesuatu ya, baik benda maupun orang juga bisa. Nah, untuk pertanyaan menggunakan pola do kata benda diikuti wa dan do desu ka. Ya, kalau untuk bertanya tentang sifat atau karakter dari sesuatu itu, maka gunakanlah pertanyaan do desu ka yang artinya bagaimana. Nah, seperti apa bentuk kalimatnya kita lihat saja. Minasang langsung. Hai, ini rei atau contoh kalimat yang pertama. Kono machi wa kirei desu. Kono machi wa kirei desu. Kota ini bagus atau cantik ya. Konomachi ini kan kata benda di sini ya. Nah, kata sifatnya di sini kirei desu ne. Konomachi wa kirei desu. Nomor 2, watashi wa hansamu desu. Watashi wa hansamu desu. Saya tampan ya. Ya, jadi ini juga sama polanya, masih kalimat dasar sekali. Nomor 3, kono kaban wa takai desu. Tas ini mahal nih. Kono kaban wa takai desu. Nah, itu ya. Jadi ini masih dasar sekali, masih mudah ya minasang. Kita hanya perlu mengingat kosakatanya banyak-banyak ini kata sifat gitu ya. Hai, berikutnya. Nah, ini contoh penggunaan kata tanya minasang. Kono machi wa do desu ka? Kono machi wa do desu ka? Jadi apa yang kita tanyakan letakkan di awal, kemudian do desu ka. Ya, kono machi wa do desu ka? Nah, jawabannya langsung aja sifatnya seperti apa? Nigiaka desu. Kota ini bagaimana? Nigiaka desu. Ramai. Nigiaka desu. Seperti itu kalau bertanya. Berikutnya, Tokyo wa do desu ka? Tokyo wa do desu ka? Bagaimana Tokyo atau Tokyo bagaimana? Kirei desu. Kirei desu. Cantik atau bagus gitu ya. Nah, masih gampang ya untuk penggunaan kata tanya do desu ka. Nah, berikutnya ini bentuk negatif. Tentunya pada saat kita mendeskripsikan karakter atau sifat dari sesuatu pasti ada menggunakan kata tidak atau negatif. Nah, ini hati-hati minasang untuk kata negatif, kata sifat na itu kita menggunakan bentuk negatif seperti kata benda, yaitu ja arimasen atau satu lagi dewa arimasen. Nah, itu ya. Jadi kata sifat na bentuk negatifnya kita tambahkan ja arimasen atau dewa arimasen. Nah, untuk kata sifat i ini berbeda, tidak menggunakan ja arimasen dan dewa arimasen, tapi menggunakan atau mengganti bunyi i di akhir menjadi kunai des. Ini kunai des. Gitu ya. Jadi dua sifat ini berbeda secara pembentukan negatifnya. Nah, kita langsung saja. Ini contoh na dulu. Ya, hansamu menjadi hansamu ja arimasen. Ya, tidak tampan begitu. Nigiaka, nigiaka ja arimasen, tidak ramai. Shizuka, sepi, shizuka ja arimasen, tidak sepi. Kirei, kirei ja arimasen, tidak cantik. Nah, itu kata sifat na atau bentuk negatif dari kata sifat na minasang menggunakan ja arimasen atau dewa arimasen. Lanjut kita ke contoh kalimat. Kono kaban wa kirei ja arimasen. Kono kaban wa kirei ja arimasen. Tas ini tidak cantik. Ya, kono kaban wa kirei ja arimasen. Ja nomor 2. Watashi wa hansamu ja arimasen. Ini watashi wa hansamu ja arimasen. Ya, saya tidak tampan ya, kebalikan dari tadi. Hansamu ja arimasen. Nomor 3. Jakarta wa shizuka ja arimasen. Jakarta wa shizuka ja arimasen. Jakarta tidak sepi. Nah, ini penggunaan dari bentuk negatif kata sifat na. Jadi mudah ya, tinggal tambahkan ja arimasen sudah menjadi bentuk negatif. Hai. Nah, berikutnya untuk kata sifat i, ini bentuk negatifnya tadi sudah saya sampaikan. Kata sifat i-nya diganti menjadi kata i atau bunyi i-nya diganti menjadi bunyi kunai. Gitu ya. Contohnya ini sudah saya beri warna. Takai, i-nya diganti jadi kunai. Taka kunai, tidak mahal ya. Oki, besar.
okikunai, tidak besar. Chisai, chisakunai, tidak kecil. Furui, lama. Furukunai, tidak lama. Ya, itu jadi i-nya dirubah menjadi kunai ya, minasang kalau untuk sifat i. Nah, untuk kata i yang artinya bagus, ini bentuk negatifnya khusus yaitu yokunai, tidak baik atau tidak bagus ya. Ini diingat ya, minasang i jadi yokunai. Nah, berikutnya kita lihat contoh penggunaan kalimatnya. Kono toke wa takakunai desu. Kono toke wa takakunai desu. Jam ini tidak mahal. Takakunai desu. Kemudian yang kedua, watashi no kutsu wa atarashikunai desu. Dari kata atarashi ya. Hai, watashi no kutsu wa ta atarashikunai desu. Nah, sepatu saya tidak baru ya, atarashikunai desu. Nomor 3, kono eiga wa omoshirokunai desu. Kono eiga wa omoshirokunai desu. Film ini tidak menarik ya. Omoshirokunai berasal dari omoshiroi. Jadi omoshirokunai. Nah, ini contoh kalimat dari kata sifat i atau bentuk negatif kata sifat i ya, minasang. Oke, berikutnya kita tambah lagi kosakata karena kata sifat ini banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tambah lagi ya, minasang. Jangan bosan. Ya. Oke, pertama ada shinsetsu, baik hati. Benri, praktis. Yasashi, mudah. Muzukashi, sulit atau susah. Samui, dingin untuk cuaca. Kemudian sumetai, dingin untuk benda ya. Ini beda ya. Jadi sumetai itu dingin untuk benda, misalnya untuk es atau untuk buah-buahan yang dingin gitu ya. Nah, itu sumetai ya, jangan samui. Samui itu untuk cuaca. Kemudian atsui, ini panas, boleh digunakan untuk panas benda dan panas cuaca juga, tidak apa-apa. Berikutnya tabemono, makanan. Restoran, restoran. Tokoro, tempat. Nomimono, minuman. Ryori, masakan. Donna, yang bagaimana. Totemo, sangat. Amari, tidak begitu. Nah, ini kosakata di sesi kedua ya, minasang. Lumayan banyak ya. Hai, jadi karena dalam bahasa kosakata itu penting, jadi minasang terus ulang-ulang supaya mudah mengingatnya ya. Hai. Oke, kita ke pola berikutnya. Nah, berikutnya ini merupakan pola kalimat tambahan, yaitu penggunaan kata soshite dan ga, kata sambung ya, atau kata hubung, yaitu soshite yang artinya kemudian, kemudian ga yang artinya tetapi atau tapi. Nah, kata penghubung ini digunakan pada saat kita ingin mendeskripsikan sesuatu itu dengan satu karakter lebih, minasang. Gitu ya. Jadi kalau dia setara ya kita gunakan soshite ya. Kalau dia berlawanan gunakanlah tetapi ga desu ne. Lihat kita tidak contohnya. Jakarta wa dou desu ka? Jakarta wa dou desu ka? Jakarta bagaimana? Ya. Omoshiroi desu. Omoshiroi desu. Menarik. Ini saya lupa menulis artinya, maaf. Omoshiroi desu. Menarik. Soshite bengri desu. Kemudian praktis. Nah, ini jadi omoshiroi dan bengri itu setara ya, sama-sama bagi pembicara sesuatu yang hal yang menarik yang baik begitu ya. Jadi menggunakan soshite ya. Omoshiroi desu, soshite bengri desu. Ya, menarik, kemudian praktis. Nah, untuk contoh ga. Nih, Jakarta wa dou desu ka? Omoshiroi desu ga atsui desu. Omoshiroi desu ga atsui desu. Ini omoshiroi, menarik, dengan atsui bagi pembicara berlawanan ya. Kontras antara sifat menarik dan sifat panas. Jadi dia menggunakan ga. Omoshiroi desu ga atsui desu. Gitu ya, minasang. Jadi ini penggunaan kata penghubung soshite dan ga silakan kita gunakan apabila ingin mendeskripsikan sifat atau karakter dari sesuatu itu lebih dari satu ya. Apakah setara atau kontras, silakan kalau setara pakai soshite, kemudian kalau berlawanan atau kontras menggunakan ga desu ne. Hai. Oke, berikutnya ini penggunaan kata keterangan totemo dan amari yang juga sering mengikuti kata sifat, minasang. Hai, yang pertama penggunaan totemo. Totemo tadi masih ingat artinya? Sangat ya. Totemo itu sangat, sedangkan amari tidak begitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Ano hito wa
totemo shinsetsu desu. Hito wa totemo shinsetsu desu. Jadi totemo itu diletakkan sebelum kita menyebutkan kata sifatnya, minasang. Ya, hito wa totemo shinsetsu desu. Orang itu sangat baik hati. Ya, jadi diartikan sangat. Hito wa totemo shinsetsu desu. Itu ya penggunaan totemo. Kemudian ini contoh kedua, Nihongo wa totemo muzukashii desu. Nihongo wa totemo muzukashii desu. Bahasa Jepang sangat sulit ya. Ini letaknya ya sebelum kata sifat itu ya. Totemo muzukashii desu. Bahasa Jepang sangat sulit. Nah, ini penggunaan dari totemo seperti ini. Kemudian penggunaan amari, nah ini hati-hati minasang, karena ini ada mengandung makna tidak ya, tidak begitu, maka kalimat yang mengikuti kata amari itu harus menggunakan bentuk negatif, ja arimasen atau kunai gitu ya. Kalau kata sifat na berarti ja arimasen, kalau kata sifat i berarti kunai, harus negatif kalimatnya. Kita lihat contohnya, hito wa amari shinsetsu ja arimasen. Nah ini ja arimasen ini ya. Amari shinsetsu ja arimasen. Orang itu tidak begitu baik. Ya, posisinya sama, sebelum kata sifat kita boleh meletakkan amari, tapi harus kalimatnya negatif, ja arimasen. Nomor 2, Nihongo wa amari muzukashiku nai desu. Nihongo wa amari muzukashiku nai desu. Bahasa Jepang tidak begitu sulit. Nah, itu ya, muzukashiku nai itu bentuk negatif dari muzukashi. Hai itu penggunaan amari, jadi harus kalimatnya bentuk negatif. Hai, berikutnya kita ke pola kalimat ketiga, yaitu pola kalimat ini menggabungkan minasang antara kata sifat dan kata benda. Begitu, yang dimana kata sifat itu menerangkan dari kata benda. Nah, polanya harus kata sifat terlebih dahulu, baik itu na maupun i, harus duluan kata sifatnya baru kata benda. Begitu ya. Misalnya ada kata yasui toke ya, kita gabungkan yasui dan toke. Toke kata bendanya, yasui kata sifatnya. Yasui toke, jam yang murah. Nah ini ya, ini yang namanya sifat mensifat ya. Kata sifat digabungkan dengan kata benda gitu ya. Yasui toke, jam yang murah gitu ya. Jadi yang murah itu menjelaskan karakter si jam itu gitu ya, sifatnya langsung. Toke, yasui toke, jam yang murah. Kemudian hansamuna hito. Hansamuna hito. Nah, untuk kata sifat na itu nanya muncul, minasang harus dikasih nah ya. Antara kata benda dan sifat na itu harus ada muncul nah. Hansamuna hito desu. Hansamuna hito. Orang yang tampan. Berikutnya i hito. I hito orang yang baik ya. I itu kan baik. I hito. Kalau kata sifat i langsung aja, nggak perlu ditambah apa-apa gitu ya. Kata sifatnya dulu, baru kata benda. I hito, orang yang baik. Kirena kabang. Kirena kabang. Nah, kire kan kata sifat na ya. Jadi muncul nanya di situ. Kirena kabang. Tas yang cantik. Nih, kirena kabang. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya mirip bahasa Inggris ya. Ya, jadi kata sifatnya dulu baru kata benda apabila kita mau menerangkan langsung dari sifat kata benda itu. Sama ini posisinya dengan bahasa Inggris. Ya. Hai. Nah, kemudian ini ke pola keempat. Dalam bahasa Jepang itu ada menanyakan keadaan atau sifat orang atau benda. Itu menggunakan kata donna diikuti langsung oleh benda yang kita tanya itu, minasang. Gitu. Misalnya kita lihat donna artinya yang bagaimana kan? Hai, misalnya kita lihat contohnya. Nihon wa donna kuni desu ka? Nihon wa donna kuni desu ka? Jadi yang ditanyakan di sini Nihon. Terus Nihon itu kan negara ya, suatu negara. Jadi kita menanyakan karakter atau sifat detailnya dari Nihon itu kita gunakan kata kuni lagi di sini. Nihon wa donna kuni desu ka? Nihon wa donna kuni desu ka? Jepang, negara yang bagaimana ya, negara yang bagaimana, karena Nihon itu adalah kuni, jadi kita gunakan kata donna kuni desu ka? Negara yang bagaimana, begitu. Kemudian yang kedua, Tokyo wa donna machi desu ka? Tokyo itu adalah kota, jadi kita menanyakan menggunakan kata machi, artinya kota kan. Tokyo wa donna machi desu ka? Tokyo wa donna machi desu ka? Tokyo, kota yang bagaimana. Jadi biasanya digunakan untuk mengetahui karakteristik
atau keadaan dari benda itu. Minasang desu ne. Hai, kita lihat contoh kalimatnya. Indonesia wa donna kuni desu ka? Ini bacanya kuni. Indonesia wa donna kuni desu ka? Karena Indonesia merupakan kuni, negara ya, jadi kita menggunakan kata kuni lagi gitu ya. Indonesia wa donna kuni desu ka? Negara yang bagaimana? Ya, jawabannya atsui kuni desu. Atsui kuni desu. Negara yang panas. Ini jawabannya menggunakan kata sifat dan gabungan kata benda tadi, minasang ne. Indonesia wa donna kuni desu ka? Atsui kuni desu. Negara yang panas. Ya, atsui kuni desu. Oh ya, kalau ditanya menggunakan kata donna diikuti kata bendanya, pada saat menjawab kita harus mengikutkan kata benda yang ditanya itu. Kalau di sini kuni, maka kuninya tetap kita ikutkan diiringi oleh kata sifatnya atau karakternya, minasang, gitu ya. Indonesia wa donna kuni desu ka? Atsui kuni desu. Negara yang panas nih. So desu ka? Oh begitu ya. Gitu ya. Hai, ini biasanya kata benda yang digunakan itu ya kata benda yang memang kalau Indonesia kan negara ya berarti kita gunakan negara ya. Kalau misalnya kita buat di sini Tokyo ya. Tokyo kan itu sebuah kota ya. Maka kita ikutkan kata machinya, donna machi gitu. Misalnya kita tanya tentang nasi goreng. Nasi goreng itu bagian dari apa, minasang? Tabemono atau ryori ya. Ryori tadi sudah ada di kosakata kita. Maka pertanyaannya juga mengikutkan donna tabemono atau donna ryori. Jadi ingin menanyakan keadaan gitu ya atau sifat orang atau benda, itu boleh menggunakan pertanyaan donna tapi langsung diikuti kata bendanya apa, jenisnya apa ya. Kalau Indonesia jenisnya negara, maka ikutkanlah kata negara, donna kuni gitu. Kalau nasi goreng adalah bagian dari atau jenis dari makanan, maka ikutkanlah kata makanan, tabemono berarti, atau masakan, ryori ya, begitu. Jadi harus diikuti oleh kata bendanya juga, begitu minasang. Itu untuk pertanyaan donna ya. Hai, seperti itu. Hai, oke. Cukup pembahasan kita untuk kali ini, yaitu Minna Nihongo bab 8, fokusnya kata sifat. Mudah-mudahan minasang dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, apabila video ini bermanfaat, maka silakan di-share. Dan tentunya minta bantuan subscribe untuk kelanjutan pembelajaran kita berikutnya. Hai, arigatou gozaimashita. Sampai di sini dulu minasang. Hai, otsukare sama desu ya. Mata aimashou. Hai, arigatou gozaimashita.